warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran terkait tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dengan berdoa istidah dan kerapihan. Doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbu, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Kalian, selanjutnya Bapak minta Anda semuanya menyimak video ini dengan baik. Semoga Anda bisa memahami materi hari ini dan juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kalian perlu mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diantaranya siswa diharapkan mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Kemudian siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Kita masuk ke pembelajaran 1, muatan IPA. Gangguan pernapasan pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari terkait organ pernapasan pada manusia. Sekarang, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Adapun faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia diantaranya yaitu faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik di mana ini terjadi karena adanya kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Penyakit yang ditimbulkan pada bayi yang terlahir dini atau prematur memerlukan alat bantu pernapasan. Dan yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pernapasan. Di antaranya penyakit yang ditimbulkan yaitu flu atau influenza, flu burung, sinusitis, tuberkulosis atau TBC, dan pneumonia atau radang paru-paru. Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ini terjadi karena adanya pencemaran udara. Polusi udara dapat ditimbulkan dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Polusi menyebabkan kualitas udara menjadi buruk
dan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Adapun penyakit yang ditimbulkan diantaranya emfisema, yaitu penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru dan hilangnya elastisitas alveolus. Kemudian berikutnya asma. Asma yaitu penyakit yang menimbulkan serangan sesak napas. Alergi udara ini menyebabkan asma menjadi kambuh. Kemudian yang berikutnya kanker paru-paru. Merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Adapun salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Selanjutnya yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Ini muatan bahasa Indonesia. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Adapun kata tanya, ini diantaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa ini bisa untuk menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Di mana untuk menyebutkan atau menjelaskan suatu tempat. Kapan untuk menanyakan terkait waktu. Kemudian siapa untuk penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya mengapa untuk penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana terkait tentang keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir berapa. Ini menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Bapak yakin semuanya sudah mengetahui terkait kata tanya dan semoga bisa mempraktikkan bagaimana membuat kalimat tanya di dalam sebuah teks untuk mengelompokkan informasi. Selanjutnya, di sini ada sebuah teks dengan judul pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dari teks tersebut, kita bisa memperoleh beberapa informasi. Kemudian kita coba kaitkan dengan kata tanya. Informasi yang pertama yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ini ada pada kalimat pertama. Adapun kata tanya yang tepat untuk membuat kalimat pertanyaan terkait informasi tersebut diantaranya yaitu apa, di mana. Kemudian informasi berikutnya, ikan bernapas menggunakan insang. Kata tanya yang tepat diantaranya yaitu apa dan bagaimana. Misalkan, bagaimana cara ikan bernapas? Dan bisa jawabannya ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian informasi yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Adapun kata tanya yang bisa digunakan diantaranya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Misalkan, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Jawabannya, terjadinya pertukaran oksigen karbon dioksida yaitu saat mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka.
Nah, selanjutnya masuk ke muatan IPA, penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama, asma. Penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya diantaranya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan yaitu dilakukan dengan pemberian inhaler. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu flu. Gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya diantaranya sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, bronkitis. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya diantaranya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya diantaranya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Selanjutnya, pneumonia, yaitu peradangan pada bronchiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya diantaranya batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya yaitu bisa dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, selanjutnya masuk ke muatan bahasa Indonesia, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Pada pembelajaran 1, kita sudah mengetahui beberapa kata tanya, dan sekarang kita akan menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tersebut. Nah, sekarang perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Tadi kita sudah membaca sebuah teks. Di sini ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang bisa kita cari pada teks tersebut. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya pada teks tersebut, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya dari teks tersebut, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Bapak harapkan Anda semuanya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada sebuah teks, agar Anda bisa memahami bacaan pada setiap teks, kemudian bisa menjawab pertanyaan tersebut dari teks yang disajikan. Berikutnya muatan SBDP, properti dalam tari.
Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Ada beberapa fungsi properti, diantaranya menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Berikutnya pelengkap busana tari. Kemudian fungsi selanjutnya membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah keindahan dalam sebuah tarian. Nah, di sini kita melihat sebuah gambar ilustrasi terkait contoh properti tari. Dalam bentuk senjata, diantaranya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya diantaranya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, kembali ke muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Nah, anak-anak, Bapak harapkan di rumahnya selalu melatih diri untuk terus membaca apa saja hal yang bermanfaat, bahkan bukan hanya membaca sebuah teks bacaan, tetapi juga bisa membaca lingkungan di sekitar kita. Nah, terkait membaca informasi teks, membaca dengan saksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak, Bapak yakin sudah mengetahui contoh bagaimana membuat sebuah peta pikiran. Selanjutnya terkait muatan PPKN, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sini Ananda diharapkan bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa contoh kegiatan dan Bapak harapkan Ananda bisa mengidentifikasi mana yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan bisa membedakan di antara ketiganya. Di sini yang pertama hak, di antaranya memperoleh udara yang bersih. Kemudian kewajibannya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tanggung jawabnya melakukan kerja bakti. Kemudian berikutnya terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Hak mendapatkan nilai yang bagus. Kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya melaksanakan piket kelas. Ini beberapa contoh terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan Ananda bisa mengidentifikasi contoh-contoh yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya pada muatan IPS terkait jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan, pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Selanjutnya firma, didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resiko kerugian ditanggung bersama. Kemudian selanjutnya persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya misalkan CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham.
Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Dan contoh-contoh persen terbatas khususnya di Serang Kabupaten banyak sekali perseroan terbatas. Di antaranya kita kenal PT Nikomas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum Peruri dan PT KAI Kereta Api Indonesia. Selanjutnya koperasi. Koperasi yaitu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, demikianlah materi terkait tema 2, subtema 2 pembelajaran 1, 2 dan 3. Adapun selanjutnya kita akan mempelajari terkait duniawi dan ukhrawi. Banyak kegiatan harian kita yang sebenarnya bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit pernapasan yang menyerang hidung dan tenggorokan. Misalnya mencuci tangan yang bersih setelah melakukan bermacam-macam kegiatan, memakai masker jika di tempat berdebu, dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk satu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Adapun kesembuhan semuanya adalah atas izin Allah. Apabila seseorang meminum sebuah obat, kemudian dengan izin Allah orang tersebut sembuh, pada hakikatnya orang tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh obatnya. Melainkan obat hanya sebagai perantara, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya penyakit pada seorang tersebut bisa disembuhkan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, belajarlah dari pengalaman. Pengalaman dapat menuntun seseorang untuk dapat belajar berpikir dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Sebagaimana di dalam Quran surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Yang kurang lebih artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengikuti setiap aktivitas yang dilaksanakan, karena semua kegiatan itu akan memberimu pengalaman yang berharga. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari Ananda bisa memahami materi tersebut dan tentunya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian materi tersebut. Bapak cukupkan, Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.